Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat. Be strong ya. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas untuk pekerja migran yang membangun rumah di atas tanah mertua atau di atas tanah yang bukan milik kita ya. Suami gitu. Ya, karena buat saya gini, walaupun kita suami istri, langsung to the point aja ya. Walaupun kita suami istri, tapi kalau nama di sertifikat tanah atau apapun itu bukan nama kita, bisa bahaya loh. Banyak loh kita lihat ya, yang terjadi di kalangan pekerja migran tuh ya, udah membangun bagus-bagus di rumah di atas tanah mertua, akhirnya suaminya kawin lagi dan dibongkar. Buang waktu ya guys. Jadi teman-teman semua, sambil kita ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh ya, saya lagi mempersiapkan makan siang saya hari ini. Saya bikin indomie goreng karena kemarin tuh masih ada sisa ikan goreng ya. Nggak tahu kenapa saya kepikiran langsung nggak usah masak-masak lagi lah, campur aja mie goreng sama ikan goreng yang kemarin terus sama nasi gitu ya. Udah simple gitu kan, menghemat. Sebelum kita lanjut ngomongnya ya, kita lihat nih ya. Gimana nih? Iya, ada. Ini mie goreng toh, dikasih apa ya namanya? Aduh, nggak itu ya. Apa namanya? Telur sama ikan goreng disuir-suir. Nanti kasih nasi aja ya, gitu. Udah kenyang nanti. Kita sambil ngomong gitu. Karena kejadian-kejadian yang sekarang ini luar biasa ya teman-teman semua, yang sangat menyakitkan gitu. Jadi kita sama-sama curhat aja di sini ya teman-teman semua. Pengalaman saya karena memang saya sebelum jadi pekerja migran Indonesia ya ada usaha dikit-dikit lah ya. Jadi ada juga rumah, ada tanah gitu ya. Dan pengalaman saya selama ini sejak saya berumah tangga, ketika saya beli sesuatu itu harus nama saya. Nggak pernah nama suami, mantan suamiku yang udah almarhum itu ya. Nggak pernah gitu teman-teman semua. Ini aku udah berdoa tadi, sebelum saya bikin video aku udah berdoa tadi. Ya, jadi mari kita makan ya. Ini bukan mau curhat tapi mau unbox food vlogger nih. Ada tulang loh. Jadi pengalaman saya tuh ya, nggak pernah nama suami gitu. Karena nggak tahu kenapa, emang dari dulu saya gitu. Kalau mau beli tanah, mau beli apapun itu nama saya, teman-teman semua. Dan saya berpikir memang dulu kalau mau beli apapun itu atas nama saya sudah berpikir sampai ke besok-besok gimana itu pikiran saya. Tapi ini disclaimer ya, mungkin kalian tidak setuju dengan video ini, yang mungkin enggak, saya atas nama suami saya, kan suami saya setia ya. Itu nggak apa-apa, itu buat dirimu yang suamimu setia. Kita nggak tahu kehidupan ini seperti apa ke depan ya, begitu. Dan kejadian juga di kehidupan saya gitu ya. Kemarin kan saya udah ceritakan di video sebelumnya bahwa saya sudah punya pengganti dari almarhum juga suami saya gitu ya. Dan akhirnya dia keluar dari rumah gitu. Dia keluar dari rumah, buat saya nggak ada masalah. Karena itu memang rumah saya. Dia datang pun itu udah ada rumahnya gitu. Rumahnya udah ada gitu. Dia tinggal aja. Datang ya, anggap nginep ya, nginep. Anggap cuman datang aja gitu, tinggal di rumahku, dan kalau dia pergi silakan, itu tetap rumahku gitu. Dan seandainya kalau kita pisah gitu ya, terus itu rumahnya gitu, dia pernah bangun atau gimana, kan otomatis saya nggak bisa apa-apa. Iya benar nggak sih? Jadi buat teman-teman semua, buat kalian yang ingin membangun kayak rumah, jangan bangun di atas rumah orang tua yang bukan punya kalian, yang gak ada surat menyuratnya gitu ya. Kalau kalian mau beli sesuatu, itu ambil dari kepala desa suratnya, terus seru periksa di notaris, ini surat ini bagus nggak, kalau saya beli nggak ada masalah ke depan atau sengketa, ya udah kamu bayar. Tapi kalau kamu bukan tanah kamu terus bangun rumah itu, akhirnya
jadi permasalahan. Iya, benar nggak sih? Akan jadi permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu teman-teman semua, buat kalian ya, aku sambil saking semangatnya lupa untuk makan, padahal saya bilang kan sambil makan kita ngobrol. Oke, lanjut. Janganlah. Jadi buat teman-teman, pastikan kalau kamu membangun itu adalah rumah kamu sendiri. Rumah kamu sendiri, bukan rumah orang tua atau rumah suami, ya. Biar nggak ada cerita-cerita di kemudian hari akhirnya bersengketa dan lain-lain. Udah capek-capek kerja 6 tahun, 5 tahun di negara orang, ya, akhirnya rumahnya dibongkar kayak kemarin. Saking sakit hati, ada banyak lah video yang di TikTok kan, udah bangun rumah akhirnya dibongkar. Kelahiran loh, rumah mewah padahal dibongkar. Jadi buat teman-teman, ini hanya pembelajaran buat kita semua. Kalau kalian mau bangun apapun itu, yakinkan bahwa itu punya kalian, udah ada suratnya gitu. Jangan bukan punya kalian, apalagi orang tua, mantu, ibu mertua. Kalau kata orang Manado itu mantu, mertua kalau Jawa ya. Gitu. Jangan. Kakak adik aja tinggal satu rumah, terus kalian mau rehab rumah gitu ya, punya orang tua. Kalau itu rumah belum dibalik nama sama kamu, jangan coba-coba deh. Itu akan menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi kalian bersaudara sampai 5-6, terus kamu udah bagusin rumah itu ya. Bodoh buat saya tuh. Beli tanah sendiri, bangun sendiri, nggak ada masalah. Ini buat teman-teman semua. Jadi buat kalian, tolonglah kita semakin hari semakin bijaksana. Kalau membangun, jangan di atas rumah orang tua, rumah mertua, rumah suami, nggak usah. Pastikan itu adalah rumah kamu. Rumah kamu yang kamu beli gitu, bukan rumah orang, bukan siapa-siapa. Capek loh lihat itu viti-viti di TikTok berseliweran yang katanya tanah mertua, terus dia diusir apalah, akhirnya dibongkar. Alah, bikin habis waktu aja nih hidup kita. Cari uang cuman membangun rumah itu terus dibongkar lagi gitu ya. Jadi pastikan itu panjang banget, pastikan itu adalah tanah kamu. Oke? Adalah tanah kamu, bukan tanah mertua dan tanah siapa-siapa ya. Udah capek loh cari uang terus bukan punya kita. Hari ini hujan dan kok suasana kayak panas gitu ya, padahal hujan loh di luar. Oke teman-teman semua, jadi di sini tadi saya sudah bilang dari awal bahwa kalau kalian membangun sesuatu, pastikan itu tanah kamu bangun, hak milik ada di kamu, surat ada di kamu. Jangan kamu capek-capek ya, tadi yang saya bilang, kayak saya kemarin udah sempat menikah gitu ya, akhirnya dia pergi aja, itu rumahku kok, jadi nggak ada sengketa apa gitu. Pergi aja dirimu nggak ada andil juga gitu. Dan membangun uang saya juga selama ini gitu, dirimu cuman biasa jaga rumah aja gitu. Jadi udah nggak ada masalah apa-apa. Dan saya berpikir kita nih pekerja migran ya, termasuk orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Bayangkan gaji kita hampir 10 juta, udah nggak usah self diri aja, sayangi diri kita aja. Jangan saya dulu bucin banget dengan hubungan, sekarang enggak, karena mungkin ya semakin dewasa ya ilah, apalagi anak saya tidak menyetujui lagi saya untuk kawin lagi. Dan dia bilang, "Mam, nggak usah kawin lagi, nanti saya bahagiain mama." Asik. Kita lihat aja ya
Saya nggak tahu, saya ini kan masih muda, ya kan, siapa tahu ada yang mencintai dengan tulus. Ya ilah, ya astaga Tuhan, enggak, bercanda, bercanda, bercanda. Jadi teman-teman semua seperti itu, kok langsung kemana-mana ya teman-teman semua. Jadi teman-teman seperti itu, jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, ya. Nggak ada orang yang bisa membahagiakan kita selain diri kita sendiri. Jadi self love gitu ya. Saya cuma makan udah ya, lihat aja saya tuh saking semangatnya lupa makan. Jadi teman-teman semua, saya akan akhiri video ini agar biar saya konsentrasi untuk ngobrol. Ternyata saya mencoba untuk ngobrol sambil makan, itu nggak bisa loh. Aduh, gimana sih? Jadi teman-teman, saya di sini hanya ingin saling mengingatkan ya keresahan sebagai pekerja migran Indonesia, biar kita sama-sama menjadi wanita-wanita yang perkasa, yang kuat, tanpa dibodoh-bodohin oleh siapapun gitu ya. Teman-teman semua tetap semangat ya, jaga kesehatan semuanya ya. Kalau ada masalah buat teman-teman semua, jangan segan-segan minta nomor telepon saya, WA saya di komentar. Dan buat teman-teman silakan komen kalau kalian nggak setuju atau memberi saran dan kritik, komen di sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Asik baru kali ini loh saya minta di subscribe, padahal biasanya saya nggak pernah minta subscribe. Terima kasih loh buat teman-teman yang udah subscribe saya, udah subbreaker kata orang ini ya. Bercanda terus sih. Begitu teman-teman semua ya, terima kasih banyak. Buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap berbuat baik, sekalipun kebaikan kamu diabaikan, surga mencatat. God bless, bye-bye.